Ini cukup menjelaskan secara lengkap bagaimana cara kita sebagai warga Indonesia bisa pergi ke Korea Utara tanpa pusing dan bisa pulang dengan selamat. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Pertama, ini ada fakta-fakta juga yang dia berikan. Yang nomor satu, semua transaksi harus tunai. Jika berkunjung ke Korea Utara, mata uang jadi hal penting yang harus diperhatikan. Jadi jangan harap kita punya kartu kredit dengan limit 100 juta atau dengan kartu debit yang banyak banget yang ada lambang Visa apa bagaimana, itu tidak berlaku di negara Korea Utara. Oke, aku punya pertanyaan. Nah, kita kan harus pakai uangnya mereka nih, bayar apa-apa cash. Ya. Di Indonesia sendiri available nggak ini duitnya? Atau kita nukernya di mana itu aja? Nah, ini di deskripsi dia. Jadi walaupun memang kita harusnya tunai, tapi bukan berarti kita boleh menggunakan won Korea Utara. Justru kita sangat dilarang. Oh gitu. Jadi warga asing dilarang untuk menggunakan won Korea Utara. Jadi, hanya boleh penduduk yang menggunakan won Korea Utara. Jadi bayarnya pakai apa? Nah, ini dia nih. Korea Utara hanya menerima pembayaran tunai dengan mata uang euro. 1 euro, 2 dolar AS, ketiga renminbi. Oke, dolar AS bisa. Nah, ini cukup unik juga nih, dolar AS bisa nih. Dolar AS bisa karena kan kita tahu lah tensi dari negara A dan negara B. 2018 ya. Mungkin sekarang beda lagi. Mungkin juga. Bisa jadi. Dan lucunya lagi, won Korea Selatan di sini tidak disebutkan. Ya kan? Won Korea Selatan sendiri tidak disebutkan sama sekali, yang artinya berarti kita tidak bisa atau tidak boleh menggunakan mata uang won Korea Selatan. Tidak ada mesin ATM dan kartu kredit, tidak berlaku untuk transaksi di Korea Utara. Selain itu uang koin dolar AS dan yuan China juga tidak berlaku. Jadi uang koinnya dolar AS dan yuan China tidak berlaku, hanya uang kertasnya berarti yang berlaku. Ini penting, nomor 2 ini penting banget. Apalagi zaman sekarang yang kemana-mana traveling itu bawa kamera, bawa HP. Ini negara Korea Utara loh. Boleh kasih bawa handphone? Boleh nggak? Pertanyaannya pun begitu sama. Bolehkah membawa handphone? Sejak 2013 Korea Utara memperbolehkan wisatawan untuk membawa handphone masuk negaranya. Mereka sudah mulai terbuka. Tapi tetap ada catatannya ya, kalau nggak dengan semuanya bisa difoto. Kan? Boleh. Namun perlu kartu SIM lokal untuk melakukan panggilan. Tuh, jadi nggak bisa namanya apa roaming gitu ya. Roaming pakai Telkomsel, Indosat di sana bayar itu nggak bisa. Harus pakai SIM lokal. Ada nggak? Hah? Internet ada nggak? Ini nomor 3, pas banget. Pas banget nomor 3. Enggak, aku pikir tadi boleh bawa HP tapi nggak boleh nyalain. Sama aja. Nah, ini sebab seluruh jaringan kartu SIM internasional, tidak beroperasi di Korea Utara. Jadi di negara manapun tidak bisa berfungsi di Korea Utara. Oke, jadi jangan berharap. Nomor 3, internet dan email. Hanya ada satu hotel di Korea Utara yang memiliki jaringan internet wifi, yakni di Masik Ski Resort. Benar ya? Masik Ski Resort. Masik itu sesuai fakta dari intisari.id ya. Internet dan email hanya ada satu di hotel tersebut, hanya ada satu. Jadi bukan berarti kita bakal jalan 1 meter ketemu di pusat perbelanjaan kita bisa buka wifi, itu nggak semudah itu. Ternyata hanya ada di Masik Ski Resort. Menarik ya, untuk mengirim email wisatawan perlu membayar. Untuk mengirim email, saya ulangi kembali ya, untuk mengirim email wisatawan perlu membayar 2 euro atau 30.000 untuk 1 email dikirim. 1 email harganya 30.000. 15.000. Salah. Euro, 1 euro ya? Satu email harganya 30.000 dengan ukuran kurang dari 30 kilobyte. Dengan ukuran kurang dari 30 kilobyte. Email yang dikirim juga dari email hotel, bukan email pribadi. Jadi kalau punya email Yahoo, Gmail itu tetap gak bisa. Gitu. Seandainya bisa pun itu mungkin image kamera handphone sekarang yang isinya 4 sampai mungkin 10 megabyte itu nggak bisa. Mungkin yang masih zaman HP Nokia pisang mungkin ya, kalau nggak ada kamera dia itu mungkin bisa ya. 30 kilobyte masalahnya. 20. Seru ya, unik ya. Sampai sekarang ini. Juga sih ya.
Ya tapi emang Tangkap. mungkin kalau misalnya mau ke sana emang niatnya ya udah traveling aja sih. Iya. Nggak usah macem-macem ya nggak. Kalau Regulasi orang. kita tersesat, oh nggak mungkin di sana nggak mungkin tersesat, karena kalau mau kemana-mana wajib dong, itu nggak boleh namanya sendiri, kita pergi dulu, bukan izin WC pun ya ditungguin kan di depan kan. Ya kalau memang izin WC kita pergi ke mana jadi salah foto atau apa kena kan takutnya kan, jadi mungkin ditungguin kali apa gimana. Ini sih seru lah, seru. Harganya Seru. mahal. Ya mungkin iya karena banyak jagain itu kan ya, banyak yang jagain. Nomor 4, nah ini nih tadi yang tanyakan nih, aturan mengambil foto dan video. Wisatawan diperbolehkan mengambil foto dan video saat berwisata. Catatannya adalah diperbolehkan, ya. Oke. Namun siap-siap, tapi di bawahnya ada nih. Namun siap-siap, ketika pemandu lokal Korea Utara akan melarang pengambilan foto di area tertentu. Itu. Di akhir perjalanan sebelum pulang dari Korea Utara, foto-foto di kamera wisatawan akan diperiksa. Oh, jadi pas udah selesai diperiksa dulu. Iya. Ya ampun. Ini unik banget makanya nih. Jadi kita pulang dicekin satu persatu, nih kita ada 1000 foto dicekin satu-satu, mungkin itu lama banget. Lama ya, banget. Buset. Gila. Nah, setiap kamera setiap wisatawan akan diperiksa dan kemungkinan ada foto yang dihapus jika isinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya ampun. Gitu. Tapi ini malah mungkin ya akan menyelamatkan kita juga. Anggapannya kalau ini sampai tidak dicek dan sampai-sampai kita salah foto beredar di dunia internasional, nggak tahu ya kita aman nggak. Kelima, yang terakhir, etika selama di Korea Utara tidak hanya warga lokal, namun wisatawan asing juga harus memberi hormat kepada patung pemimpin Korea Utara. Artinya mungkin bisa kita cek di Google ya, kita cek di Google ya. Gini. Oh iya, ini. Itu kan beda. Ini bisa nanti kita Apa jangan kita harus gitu bungkuk gitu kali ya, kita harus tampilkan juga ya. Mungkin kita harus sesuai seperti yang ada di gambar. Kita simpelnya sih mirip kayak orang Jepang ya kelihatannya ya. Oh iya benar. Dengan cara menghormat membungkuk Gitu ya. sekitar 45 derajat, 90 derajat. 90 Sekitar 90 derajat. Kesuci. Gitu. Dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kayak Berikutnya nomor 7. Nah, kita ada satu contoh juga nih. Contoh jadwal. Kalau kita ikut tour, salah satu tour ya, kita mengambil contoh dari Avia Travel Tour. Oke. Ini dia bahkan sudah ada, dia sudah bikin itinerary-nya full dari awal kita berangkat sampai kita pulang, sampai ada harga-harganya, sampai termasuk dan tidak termasuknya. Nah, ini contoh satu contohnya itu tanggal 21 Maret 2019. Ini bisa kalian lihat ya di sini ya. Nah, itu menggunakan Air China. Yang jelas sudah pasti ya, berarti kita dari CGK dari Jakarta ke ya, di sini Beijing dulu juga ya. ada kan. Di sini dari hari pertama tanggal 21 Maret itu kita dari Jakarta langsung ke Beijing. Iya, Beijing. Berarti ini direct. Berarti ini direct. Nah, kemudian dari Beijing kita untuk di itinerary ini ya, dari Beijing kita pindah ke Shenyang. Shenyang itu salah satu kota di China. Itu lokasinya persis di utara dari kota Pyongyang. Jadi makanya dia mendekat ke Korea Utara. Nah, di Shenyang ini mereka jalan-jalan terlebih dahulu. Ya kalian bisa lihat ya detailnya di atas ini. Dari Shenyang jalan-jalan biasa. Nah, baru hari ketiganya penerbangan lagi. Penerbangan dari kota Shenyang ke kota Pyongyang. Nah, itu berarti hari ketiga sudah masuk ke teritori Korea Utara. Gitu. Tapi isinya ini standar ya, kita benar-benar standar kayak jadwal-jadwal ke negara lain. Semuanya ini ada, kita mau kemana-mananya, penjelasan-penjelasannya ini semua sama. Kita mau ke tempat wisata manapun dia sudah dijelaskan dengan sangat-sangat lengkap. Bahkan sampai hotel-hotelnya pun ada keseruan dari yang ditawarkan oleh Avia Travel Tour ini sekitar 9 hari. Dari awal berangkat sampai pulang. Itu ya tulisannya kan apa yang termasuk. Di sini ada nih yang bagian termasuk sama yang tidak termasuk. Gitu. Seperti tiket pesawat, airport tax, penginapan, makan dan lain-lain itu sudah termasuk. Termasuk visa Korea Utara pun juga sudah enggak termasuk. Itu yang masuknya ke yang bagian kanan. Nah, kalau yang tidak termasuk itu seperti asuransi ya, asuransi perjalanan. Kalau amit-amit kenapa-napa itu nggak termasuk. Biaya dokumen perjalanan seperti paspor, visa itu tidak termasuk, jadi kita mesti tambah lagi. Terus pengeluaran pribadi seperti lain-lain yang wajar lah. Terus satu tambahan, ada biaya bagasi, PPN dan lainnya itu tidak termasuk. Dan pastinya harganya pasti lebih mahal ya untuk tahun 2020 gitu. Karena nggak banyak juga nih, kita coba cari di Google, kita nggak banyak nyari seperti ke negara lain. Ini cukup butuh energi juga untuk mendapatkan yang selengkap ini. Ini cukup lengkap banget sih buat dijadiin referensi.
Oke teman-teman, itu tadi semua yang udah kita bahas tentang ke Korea Utara gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin punya referensi lain selain referensi di kita, itu bisa banget untuk kalian komentar di bawah ini. Nah, mungkin ada di antara kalian yang pernah ke negara Korea Utara, bagaimana perjalanan rasanya di Korea Utara. Kalian juga bisa komentar di bawah ini. Di bawah ini. Iya. Lalu nanti kita akan coba undang kalian untuk bercerita di channel kita. Tertarik? Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat infonya. Kalau itu sampai ketemu di next video kita ya. Oke? Salam Salam sederajat.